Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Ustazah Diva pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai berdiskusi mengenai materi bahasa Indonesia, Ustazah Diva izin menyampaikan tema pekan ini terlebih dahulu. Tema pekan ini adalah kewajiban dan hakku. Subtema pekan ini adalah kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu semasa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah persatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah teman-teman, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai warga negara, sebagai umat muslim, yaitu sama-sama saudara yang harus menjadi satu, mempersatukan dan mempertahankan negara kita. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Contohnya itu ketika teman-teman lahir, pastinya teman-teman sudah mendapatkan data, sudah terdaftar sebagai warga negara di Indonesia. Yaitu ketika teman-teman lahir, teman-teman memiliki akta kelahiran. Artinya teman-teman adalah salah satu warga negara Indonesia. Lalu teman-teman ketika umur 17 tahun akan mendapatkan kartu tanda penduduk, yaitu identitas yang teman-teman miliki sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban satu sama lainnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Contohnya seperti guru, dokter, wira swasta, pegawai swasta, pegawai negeri, dan masih banyak lainnya. Serta warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak itu kita di negara Indonesia, anak-anaknya wajib sekolah hingga SMA selama 12 tahun. Untuk selanjutnya itu dikembalikan kembali kepada keluarga dan individunya. Apakah ingin melanjutkan kuliah atau lanjut bekerja. Selanjutnya, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki suara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Artinya negara Indonesia akan mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat rakyatnya. Selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban, yaitu membela negara. Membela negara itu bukan berarti kita berperang terus-menerus, tetapi ketika ada yang melecehkan negara kita, ada yang merusak negara kita, kita harus membelanya dengan apa? Kita tunjukkan kepada negara lain bahwa kita pun dapat menjadi negara yang lebih baik.
Selanjutnya, membayar pajak. Seorang warga negara, sebagai warga negara kita wajib membayar pajak. Gunanya membayar pajak adalah untuk memenuhi infrastruktur yang ada di negara kita. Seperti itu, karena jalan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah uang kita, teman-teman, uang yang kita bayar melalui pajak. Selanjutnya, taat kepada hukum. Ketika kita melakukan kesalahan, sudah pastinya kita akan mendapatkan hukuman, baik itu di penjara ataupun kita mendapatkan hukum sosial. Selanjutnya, yang terakhir ya adalah membangun negara. Dengan membangun negara ini, kita wajib untuk membangun negara kita menjadi yang lebih baik lagi. Contohnya, kita bersekolah. Itu akan membangun negara kita, karena kita akan mendapatkan pandangan yang lebih baik lagi ketika negara kita pun akan maju. Ustazah Diva memiliki lagu tema hari ini. Nadanya yaitu layang-layang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, mendapatkan pendidikan yang baik, penghidupan yang layak, memilih, memeluk, menjalankan agama, mempertahankan negara kita, negara Indonesia. Teman-teman boleh bernyanyi bersama ayah, bunda, kakak ataupun adik. Nah, hari ini Ustazah Diva akan menyampaikan materi bahasa Indonesia mengenai pendapat. Apa itu pendapat? Pendapat adalah buah pemikiran terhadap suatu hal. Mungkin jika teman-teman masih ingat, pekan kemarin Ustazah Diva menyampaikan informasi mengenai fakta dan opini. Nah, untuk pekan ini Ustazah Diva akan lebih menjelaskan mengenai opini, atau dengan kata lain yaitu pendapat. Karena pendapat dan opini adalah sama-sama buah pemikiran terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi kebenarannya. Pendapat sama dengan opini. Kemarin apakah masih ingat ciri-ciri opini itu apa saja ya? Ustazah Diva izin membahas ulang ya. Ciri-ciri kalimat pendapat yaitu yang pertama, bersifat relatif, artinya tergantung kepada siapa yang berbicaranya, siapa yang menjadi pembicaranya. Yang kedua, tidak netral atau subjektif. Bisa saja yang berpendapat ini memiliki kedekatan dengan seorang pelaku. Bisa jadi pendapat ini akan memperbaiki si pelaku, artinya tidak netral. Selanjutnya, cara menyampaikan pendapat. Yang pertama, sampaikan pendapat kamu dengan percaya diri. Nah, dengan percaya diri ini salah satunya teman-teman mengeluarkan suara teman-teman. Teman-teman memanfaatkan suara yang teman-teman miliki agar pendapatnya terdengar oleh orang lain. Tetapi bukan berarti teman-teman terlalu mengencangkan suaranya. Teman-teman cukup melantangkan suara dengan suara yang stabil agar pendapat teman-teman terdengar dengan jelas oleh orang lain. Yang kedua, memperhatikan gestur tubuh dan intonasi saat menyampaikan pendapat. Gestur tubuh adalah gerakan. Ketika teman-teman menyampaikan pendapat, pastikan teman-teman tidak hanya diam. Teman-teman boleh menggerakkan salah satu tubuhnya, boleh tangan, ataupun wajahnya. Teman-teman harus memperlihatkan wajah teman-teman itu tegas, agar teman-teman dapat dipercaya dan diyakini oleh orang lain yang mendengarkan pendapat kita. Selanjutnya, intonasi. Tadi intonasi itu apa? Intonasi itu suara, teman-teman. Suaranya itu harus stabil. Kalau dari awal kita sudah stabil, pastikan kita stabil. Dari awal hingga akhir kita melantangkan suara kita agar suaranya terdengar dengan jelas. Yang ketiga, pastikan bahwa pendapat kamu sudah sesuai dengan topik pembahasan dan mempunyai dasar yang kuat. Ketika teman-teman
menyampaikan pendapat, pastikan teman-teman memahami secara betul, secara keseluruhan mengenai suatu masalahnya, agar teman-teman dapat diyakini kembali oleh orang-orang yang mendengarkannya. Jika kita memiliki dasar atau sumber yang kuat, insya Allah orang-orang pun akan percaya terhadap kita. Lalu yang keempat yaitu bahasa yang sopan. Meskipun kita melantangkan suara kita, pastikan kita menggunakan bahasa yang sopan, teman-teman. Karena berbicara yang baik, berbahasa yang baik, insya Allah akan diterima oleh orang lain. Selanjutnya, berbesar hatilah jika pendapat kamu kurang mendapatkan respon bagus dan bahkan ditolak. Teman-teman, Ustazah Diva ingatkan kembali, kita memiliki pemikiran yang berbeda. Pastinya itu sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat. Ketika ada yang berbeda pendapat, tidak apa-apa, itu adalah pendapat mereka. Kita harus menghargai pendapat mereka. Dan kita juga harus berbesar hati untuk menerima bahwa pendapat kita ditolak. Seperti itu. Untuk proyek pekan ini, silakan teman-teman lihat. Teman-teman boleh mengamati gambar yang ada di video. Lalu, teman-teman sampaikan pendapat teman-teman mengenai salah satu contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara di gambar tersebut. Menyampaikannya melalui video. Jadi, teman-teman mengirimkan video tentang berpendapat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, pastikan teman-teman bertanya ketika berdiskusi dengan Ustazah Diva melalui video call WhatsApp ya. Ustazah Diva izin menyampaikan kesimpulan hari ini. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat mengenai suatu hal. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berpendapat. Salah satunya yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Ini dilakukan agar pendapat kita tidak menyakiti hati seseorang. Semoga ketika kita menyampaikan pendapat, kita tidak dapat menyakiti hati orang, karena jika seseorang memiliki sakit hati terhadap kita, kita pun akan mendapatkan akibatnya. Setelah mempelajari pembelajaran pendapat, insya Allah teman-teman akan berani dalam menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita terhadap suatu hal, karena itu adalah hak sebagai warga negara. Apapun yang teman-teman pikirkan, teman-teman boleh ucapkan, teman-teman boleh ungkapkan, tetapi tadi harus dengan menggunakan bahasa yang sopan. Sampai sini, jika teman-teman ingin bertanya, boleh melalui WhatsApp saja. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.